Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaisha Fitranur Rahman dengan NIM 25.55.2903, Supervisor Dr. Insinyur Ferry Wahyu Wibowo SSI MCS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai classification sebagai salah satu metode penting dalam machine learning. Klasifikasi itu adalah teknik dalam data mining yang digunakan untuk membangun model yang dapat mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan karakteristiknya. Metode ini bertujuan memprediksi kelas dari data yang belum diketahui. Salah satu metode klasifikasi yang paling banyak digunakan yaitu decision tree karena memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu algoritma C4.5 itu merupakan pengembangan dari decision tree yang dikenal memiliki performa baik dan menjadi salah satu algoritma klasifikasi paling populer dalam data mining. Lalu lanjut pada artificial intelligence dan machine learning. Artificial intelligence merupakan bidang ilmu yang bertujuan membuat komputer mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Salah satu cabang AI itu adalah machine learning, yaitu metode yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram untuk setiap aturan. Machine learning dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Classification termasuk ke dalam supervised learning, karena model dilatih menggunakan data yang telah memiliki label. Apa itu classification? Classification adalah teknik dari supervised learning yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas suatu data berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Berbeda dengan regression yang menghasilkan nilai kontinu, classification menghasilkan label kategori. Model mempelajari hubungan antara fitur dan label selama proses pelatihan, kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk memprediksi data baru. Contoh penerapannya adalah klasifikasi email spam, diagnosis penyakit, deteksi penipuan, hingga prediksi tingkat obesitas. Terdapat beberapa jenis tugas klasifikasi. Binary classification hanya memiliki 2 kelas, yaitu misalnya ya atau tidak, atau obesitas atau tidak obesitas. Multi-class classification memiliki lebih dari 2 kelas, misalnya klasifikasi tingkat obesitas menjadi beberapa kategori. Contohnya underweight, normal, overweight, dan obese. Sedangkan multi-label classification memungkinkan satu objek memiliki lebih dari satu label secara bersamaan. Contohnya seperti seorang pasien dapat mengalami obesitas sekaligus hipertensi. Secara umum, alur proses klasifikasi dimulai dari pengumpulan data. Setelah itu dilakukan pre-processing untuk membersihkan data dari nilai yang hilang atau tidak inconsistent. Selanjutnya digunakan feature engineering atau feature selection agar model hanya menggunakan informasi yang relevan. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji. Model dilatih menggunakan data latih, kemudian dievaluasi menggunakan data uji sebelum digunakan untuk memprediksi data baru. Alur ini merupakan workflow atau alur proses yang umum pada supervised learning. Ada beberapa algoritma klasifikasi yang populer, yaitu decision tree yang membentuk aturan berbentuk pohon sehingga mudah dipahami tetapi rentan overfitting. Lalu random forest itu merupakan kumpulan dari banyak decision tree sehingga lebih stabil. KNN atau K nearest neighbor menentukan kelas berdasarkan tetangga terdekat. Naive Bayes menggunakan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur saling independen. Support vector machine atau SVM mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas. Sedangkan logistic regression, logres, menghitung probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu. Pemilihan algoritma bergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Setelah memahami konsep klasifikasi, selanjutnya saya akan menunjukkan implementasinya menggunakan Python. Studi kasus yang saya gunakan ini adalah prediksi tingkat obesitas berdasarkan karakteristik individu.
Dataset terdiri dari 2111 data dengan 16 atribut seperti usia, tinggi badan, berat badan, riwayat keluarga, pola makan, dan aktivitas fisik. Target klasifikasi yaitu no-obese yang terdiri atas 7 kategori tingkat obesitas. Targetnya obesitas atau tidak. Lalu lanjut ke tahapan preprocessing. Sebelum model dibangun itu dilakukan tahap preprocessing terlebih dahulu. Data kategorikal diubah menjadi bentuk numerik menggunakan label encoder. Selanjutnya dilakukan feature selection untuk mempertahankan atribut yang dianggap paling relevan. 2 atribut numerik yaitu tinggi badan dan berat badan. Kemudian direduksi menggunakan Principal Component Analysis atau PCA menjadi satu komponen baru yang disebut dimension. Setelah itu data dibagi menjadi data latih sekitar 90% dan data uji sebesar 10%. Terakhir itu fitur numerik dinormalisasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seragam. Pada penelitian ini digunakan 3 algoritma klasifikasi sebagai pembanding, yaitu K-nearest neighbor atau KNN, Random Forest, dan AdaBoost. Setiap model dilatih menggunakan data training yang sama. Kemudian dilakukan prediksi terhadap data testing. Selanjutnya performa masing-masing model dievaluasi menggunakan beberapa metrik evaluasi. Lalu lanjut untuk hasil evaluasi model. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Random Forest memberikan performa terbaik dengan tes akurasi sebesar 86,8% serta nilai precision, recall, dan F1 score yang juga paling tinggi. KNN berada pada posisi kedua dengan akurasi sekitar 81% dan menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik karena selisih antara akurasi data latih dan data uji itu relatif kecil, yaitu 84,8% untuk train akurasi dan tes akurasi itu 81,1%. Sementara itu AdaBoost memperoleh performa yang rendah pada seluruh metrik evaluasi sehingga kurang sesuai untuk dataset ini. Lanjut, bagian confusion matrix ini memperlihatkan distribusi hasil prediksi model. Nilai pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar. Terlihat bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan tepat. Kesalahan prediksi umumnya terjadi pada kelas yang memiliki karakteristik yang mirip, misalnya antara overweight dan obesity type 1. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami sedikit kesulitan membedakan kelas-kelas yang berdekatan, namun secara keseluruhan performanya sudah sangat baik. Sebagai contoh implementasi ini ditampilkan hasil prediksi satu data uji menggunakan ketiga algoritma. Dari contoh tersebut dapat diamati bagaimana setiap model memberikan hasil klasifikasi terhadap data yang sama. Perbedaan klasifikasi ini menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam mengenali pola data, yaitu data aktualnya adalah insufficient weight, KNN memprediksi insufficient weight, Random Forest memprediksi insufficient weight, dan AdaBoost malah memprediksi normal weight. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, proses klasifikasi menggunakan Python ini berhasil dijalankan, mulai dari pre-processing, pelatihan model, hingga evaluasi. Dari 3 algoritma yang diuji, tadi ada KNN, Random Forest, dan AdaBoost. Random Forest memberikan hasil terbaik berdasarkan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Hal ini menunjukkan bahwa metode klasifikasi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membantu memprediksi tingkat obesitas berdasarkan karakteristik individu. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.